selamat siang sahabat Tarakan. Selamat datang di Rehat, Rumpi Sehat RSUD Tarakan bersama saya Dr. Brifta yang akan menemani sahabat sekalian selama kurang lebih 60 menit ke depan. Memiliki buah hati pastinya merupakan impian bagi hampir seluruh suami istri. Namun tidak sedikit pula banyak pasangan yang harus melalui jalan serta perjuangan yang panjang untuk mendapatkan seorang buah hati. Oleh karena itu, di Rehat siang kali ini kami mendatangkan seorang narasumber yang ahli di bidang reproduksi serta fertilitas atau kesuburan, yaitu Dr. Steven Aristida, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan fertilitas dan endokrinologi RSUD Tarakan. Halo Dr. Steven, apa kabar? Halo Dr. Brifta, baik, sehat. Nah, topik siang kali ini dok, judulnya adalah kunci sukses promil atau program hamil. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke dalam promil dok, mau nanya nih, sebenarnya yang dimaksud dengan kesuburan itu apa sih dok? Oke, terima kasih Dr. Brifta untuk pertanyaannya. Juga terima kasih teman-teman RSUD Tarakan boleh mengajak saya diskusi tentang promil ya pada hari ini atau siang hari ini. Nah, yang disebut sebagai kesuburan itu adalah kemampuan pasangan suami istri yang bisa melakukan pembuahan sehingga terjadi kehamilan sampai nantinya terjadi persalinan yang sehat dalam kurun waktu 12 bulan atau 1 tahun gitu. Jadi patokan yang kita batasi ialah 12 bulan. Jadi artinya kalau misalnya kalau sudah lebih dari 12 bulan tapi sudah berusaha namun tidak mendapatkan kehamilan, bisa dikatakan dia mengalami gangguan kesuburan. Gitu. Nah, faktor-faktor apa saja dok yang menyebabkan adanya gangguan kesuburan itu baik di wanita maupun di pria? Baik. Sebetulnya faktor-faktornya banyak ya kalau dijabarkan satu persatu, tapi tentunya kalau kita bagi ya, secara umum gangguan kesuburan itu memang dibagi menjadi male factor atau faktor laki-laki dan female factor. Kalau male factor itu kan pasti kan faktornya spermanya, ya kan, itu pasti itu nggak bakal jauh-jauh dari situ. Dan kalau female factor itu, nah ini yang agak banyak nih, terutama ini bidang saya juga. Yang pertama ialah contohnya gangguan masa suburnya. Kadang-kadang perempuan itu tidak tahu bahwa gangguan masa suburnya itu tidak teratur atau kadang-kadang tidak terjadi. Yang kedua ialah masalah dia punya organiknya. Organik itu dalam artian organ kandungannya dok. Apakah rahimnya, apakah saluran telurnya gitu dok. Lalu yang ketiga itu yang sebetulnya nggak kalah sedikit juga yaitu suatu kehamilan atau gangguan kesuburan yang tidak atau belum bisa dijelaskan atau unexplained infertility gitu. Jadi memang ada sekitar 30% dok, itu unexplained infertility yang terjadi di pasangan yang kurang subur atau terganggu kesuburannya. Jadi gitu. Walaupun udah dicek ini itu nggak ada problem, betul, tapi tetap infertil gitu ya dok. Betul sekali, 30% dokter. Berarti tinggi juga ya dok? Tinggi sekali ya? Kita bilangnya. Dan gimana kita mau cari jalan keluarnya kalau tidak diketahui penyebabnya gitu ya dok ya? Baik. Nah, tadi kan dokter bilang ada di female itu lebih kompleks ya dok, karena organ reproduksinya juga lebih kompleks gitu kan, yang hal-hal yang perlu diketahui juga lebih banyak. Tadi dokter bilang banyak wanita yang nggak tahu masa suburnya. Betul. Nah itu kita gimana dok? Tahu kadang malah bisa tidak terjadi masa subur gitu ya dok? Betul. Nah itu gimana kita bisa mengetahui masa suburnya gitu dok? Baik. Jadi yang paling sederhana dan yang paling update nih sekarang nih kalau mau mengetahui masa subur dengan aplikasi. Aplikasi, ya benar. Saya juga pakai aplikasi dok. Sudah banyak sekali aplikasi yang bisa menghitung masa subur dan dia juga bisa menghitung haid berikutnya tanggal berapa dok. Gitu. Bisa. Kalau sederhananya dok, secara teori masa subur itu atau ovulasi itu terjadi H-14. Jadi H yang kita maksud itu ialah hari pertama haid berikutnya dok. Gitu. Tapi ini kita perlu ingat dok, jadi kalau misalnya kita belum tahu polanya atau belum tahu kita punya average atau rata-rata haidnya kita, nah kita masih terbingungkan dok, makanya dengan aplikasi itu akan membantu. Jadi kalau kita ingin tahu masa subur juga itu yang pertama dok ya, itu teknik yang istilahnya sederhana banget tuh, kita hitung kalender tuh dok. Atau tanda kutip pakai aplikasi. Yang kedua kita bisa pakai alat dok, misalnya penghitung ovulasi, misalnya yang kita kenal merek Ovotest gitu. Itu jadi nanti sekitar H-14 itu juga kita cek tuh dok, supaya garisnya paling jelas yang mana, garis duanya itu. Oh dia yang modelnya seperti test pack. Nah dok. Itu lewat urin juga dok? Betul. Oh gitu. Betul. Jadi kalau misalkan memang mau tahu masa suburnya, itu yang paling akurat ya dok?
Sebetulnya kalau pakai yang akurat ambil darah dok, Oh, ya, tapi kan ambil ribet darah juga ya. ya ambil darah ya. Tapi Jadi itu ya, mendekati lah ya, yes. mendekati lebih ini lagi dari sekedar kalender gitu. Lebih Jadi aplikatif ya lebih dok, aplikatif. lebih mudah laksana gitu. Oke, nah sebenarnya untuk mempersiapkan sebuah kehamilan secara alami itu apa saja sih dok yang perlu dipersiapkan pasangan suami istri? Apakah harus dari jauh-jauh sebelum mereka menikah atau bagaimana dok? Baik, sebetulnya ada yang kita kenal sebagai konseling prakonsepsi dok. Oke. Jadi memang betul sekali jauh-jauh waktu sebelum menikah itu pasangan itu sudah harus berkonsultasi dan sudah harus memeriksakan diri dok. Jadi memang hal-hal seperti pemeriksaan lab, pemeriksaan fisik dalam artian organ kandungannya dok ya, dan juga pada laki-laki organ kemaluannya atau reproduksinya itu sudah harus dipastikan sehat dulu dok. Jadi memang kita berbicara tentang persiapan berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelumnya tuh dok. Jadi memang persiapan itu perlu dok, penting itu. Oke. Dan biasanya apa aja sih ya, dok yang perlu dicek? Misalkan ada cek standarnya nggak sih persiapan kehamilan tuh apa aja yang harus diketahui oleh masing-masing pasangan gitu? Apakah penyakitnya nanti yang ini ketemu ini nggak boleh nih ketemu, biasanya ada betul. gen-gen tertentu gitu Betul, kan ya dok ya? betul, dok. Nah itu biasanya apa aja dok? Yang sering lah yang umum gitu. Baik, yang pertama ialah tentunya pemeriksaan ultrasound ya. Kalau di bidang saya tuh obgyn itu, dokter kandungan itu akan memeriksakan si calon pengantinnya nih atau catinnya ini untuk dilihat organ kandungannya. Biasa sih kita pakai USG yang per abdominum atau lewat perut. Kita lihat aja dok struktur organnya dan juga kita juga lihat dia punya kedua indung telurnya dok, baik rahim maupun kedua indung telur maksud saya. Memang kita nggak perlu sampai seagresif pemeriksaan saluran telur dan pemeriksaan transvaginal. Sebetulnya sih nggak perlu dulu dok, kecuali kalau ada indikasi. Ada indikasi, ternyata ditemukan gitu ya dok. Nah, lalu juga kita perlu ingat yang si perempuannya ini harus pemeriksaan darah dok, pemeriksaan lab. Jadi seperti penanda-penanda infeksi dok, HBsAg, anti-HIV, TPHA dan sebagainya itu perlu dok diperiksakan karena memang seringkali ternyata gangguan kesuburan ada hubungannya dengan infeksi tersebut. Betul dok. Jadi memang sebelumnya kita bisa tata laksana dulu tuh dok, itu seperti itu. Lalu juga lab-lab yang lainnya sebetulnya nggak perlu sampai ribet-ribet sampai torch dan sebagainya itu nggak reguler dok. Oh nggak reguler. Oh justru itu kalau nggak umum. Bila ada indikasi aja atau ada alasannya gitu. Sedangkan laki-laki dok sebetulnya umumnya sih periksa darah ya dok. Jadi memang kalau sebelum nikah kita periksa sperma analisis itu agak jarang dok. Agak jarang, terlalu advance gitu kayaknya ya dok. Kecuali memang si laki-lakinya ini atau si catin laki-lakinya ini ternyata memiliki riwayat dok. Misalnya sakit gigi atau mumps gitu yang besar itu, atau mungkin dia ada trauma di organ kemaluannya, itu bisa diperiksakan dok, sperma analisis atau analisis sperma. Mungkin itu dok yang sederhana dok. Ya. Nah, terus dok, apa saja sih faktor yang menyebabkan berarti kalau misalkan kehamilan tidak dapat dilakukan secara alami, itu kira-kira faktornya tuh tadi itu ya dok, karena ada penyakit infeksi, kemudian ada gangguan di organ reproduksinya, baik wanita maupun pria. Nah selain itu ada lagi nggak dok? Apakah gaya hidup ikut mempengaruhi atau genetik kah gitu? Genetik nggak sih dok gitu? Infertilitas itu gitu? Baik, terima kasih. Jadi kalau berbicara tentang gaya hidup itu sangat-sangat berpengaruh dok. Terutama gaya hidup itu akan berpengaruh ke masa subur utamanya. Kita asumsikan bila catin atau si perempuannya ini atau si istrinya ini ternyata memiliki organ kandungan yang sehat, tapi ternyata gaya hidup yang tidak sehat gitu dok. Seperti tidur berantakan waktunya, makannya juga tidak dijaga, atau olahraganya juga jarang atau bahkan tidak sama sekali. Nah itu bisa sama sekali atau bisa sangat-sangat mempengaruhi kesuburannya dok. Jadi itu benar sekali yang dokter bilang gaya hidup itu. Lalu kalau misalnya masuk ke dalam genetik dok, memang ada penyakit-penyakit genetik tertentu yang akhirnya tuh menyebabkan, contohnya kayak gangguan pada sperma. Ini kalau ngomongin spermatogenesis pada laki-laki ya dok ya, itu bisa dok terjadi, betul sekali kata dokter. Lalu juga kalau misalnya pada perempuan, itu bisa saja gangguan-gangguan seperti gangguan kromosom atau gangguan genetik lainnya yang bisa bermasalah gitu dok. Oke, tadi itu faktor-faktor yang yang menyebabkan kehamilan tidak bisa dilakukan secara alami ya dok. Nah kalau misalkan kehamilan itu akhirnya tidak bisa dilakukan secara alami nih dok, nggak bisa konsif secara alami, itu apa
Tadi dokter bilang, di awal dibilang 12 bulan ya dok? Betul. Jangka waktunya ya. Jadi 12 bulan tidak bisa hamil secara alami. Betul. Itu harus mencari bantuan ibaratnya. Nah itu biasanya kalau nggak bisa secara alami, apa dok yang bisa dilakukan? Baik, terima kasih dok. Jadi biasanya tuh kita melakukan pemeriksaan dulu dok. Yang sederhana dulu, sorry ya. Jadi pemeriksaan seperti organ kandungannya, tadi kita juga ngomong juga. Saluran telurnya atau saluran tubanya, lalu juga jangan lupa pemeriksaan ini dok, lab darahnya, kalau memang berhubungan dengan gangguan masa subur gitu. Yang laki-lakinya tentu kita lakukan pemeriksaan sperma analisis dokter, untuk melakukan pemilihan program hamilnya apa nih nanti berikutnya dok. Oke, jadi nggak ujuk-ujuk langsung mau bayi tabung gitu ya dok, atau itu kita biasanya periksa dulu di awal, screening dulu di awal. Kalau misalkan memang masih bisa natural, ternyata ada faktor-faktor yang bisa dihilangkan, ya kita masih bisa coba lagi secara alami. Betul ya sekali dokter. Oke, nah kalau misalkan jadi yang dimaksud dengan program hamil itu apakah hanya sebatas apakah bayi tabung atau inseminasi aja nggak sih dok? Atau keseluruhan proses itu namanya program hamil? Jadi program hamil itu dokter bisa ceritakan nggak apa sih sebenarnya gitu? Jadi kalau saya boleh ceritakan singkat ya, memang yang kita bilang 12 bulan itu ialah patokan perempuan atau calon pasangan suami istri itu yang usianya kurang dari 35 tahun dok. Kalau misalnya dia sudah lebih dari 35 tahun setelah menikah, batasannya itu 6 bulan. 6 bulan, lebih berkurang lagi. Yes, kalau 6 bulan itu tidak terjadi kehamilan, periksakan langsung. Gitu. Lagi kita naik lagi dok usia 40 tahun. Nah, kalau 40 tahun itu jadi setelah nikah dok, itu sudah harus diperiksakan dok. Nggak ada waktu menunggu. Nggak ada waktu lagi menunggu. Yes, karena kenapa kita ada istilah time to pregnancy dok. TTP itu artinya semakin dekat antara si pernikahan sampai kehamilan itu semakin bagus dok. Jadi kalau semakin jauh itu nanti bertele-tele atau berlama-lama lagi dok, makin sulit hamilnya. Makin sulit hamilnya. Sekarang saya mau cerita nih, promil apa aja yang ada. Promil itu kita bagi beberapa dok secara umum. Ada yang bersifat stimulasi atau konsepsi alamiah, atau ada yang bilang induksi ovulasi. Nah, dari namanya kita tahu sebetulnya masalah utamanya tuh ialah ovulasinya si perempuan, si istri atau masa suburnya gitu. Jadi dari situ kita bisa kasih dok obat-obat pembesar telur yang bersifat membantu terjadinya masa subur pada perempuan. Istilah kata kita atur dok masa suburnya. Kita kasih obat-obatnya di awal haid, nanti di tengah siklus haidnya itu kita periksakan berkembang nggak telurnya, menebal nggak dinding rahimnya. Nah itu yang sederhana sekali tuh dok, namanya stimulasi atau induksi ovulasi atau konsepsi alami. Nanti dok kalau misalnya beberapa kali, nah ini teori itu banyak dok, ada yang bilang 3 kali, ada yang bilang 6 kali, sudah coba obat-obat tersebut yang dimakan 5 hari di awal pertama, nggak bisa juga, masuklah kita ke inseminasi gitu. Cuma inseminasi juga mesti dipastikan benar-benar dok kalau memang saluran telurnya sehat gitu dok. Lalu spermanya mencukupi jumlah sperma tuh ada istilah TMSC, itu nanti harus dihitung dok jumlah sperma yang masuk kriteria untuk masuk inseminasi. Kenapa? Karena kadang waktu kalau sperma terlalu sedikit nanti kita masuknya ke dalam program bayi tabung dok, karena memang tidak bisa dok gitu. Ya. Lalu perlu juga dok kita perhatikan juga dia punya ininya dok, laki-lakinya dok. Jadi pada saat kita mau lakukan inseminasi, laki-lakinya itu juga harus dipastikan dok dalam keadaan sehat dok. Jadi waktu pengambilan spermanya itu pun, itu kan nanti 3 jam sebelum tindakan inseminasinya. Nah jadi itu paling nggak 3-5 hari itu dia jangan keluar sperma juga. Sehat, dia sehat, cukup tidur, makanannya baik, dan 3-5 hari sebelum hari hasil inseminasi itu jangan keluar dulu spermanya atau puasa dulu. Nah itu persiapan untuk inseminasi itu dok jadinya. Kalau misal induksi ovulasi atau stimulasi nggak cukup, inseminasi masuk. Nah, 3-6 kali inseminasi nggak dapat juga dok, baru kita masuk ke namanya bayi tabung gitu. Terus pertanyaannya dok, oke lah dok, itu bisa tahapan itu kan cukup lama nih ya, kita hitung orang-orang cukup bersabar lah untuk mencapai sampai akhirnya ke bayi tabung. Boleh gak dok pasien kucuk-kucuk datang, dok saya punya uang, tanda kutip ya, saya punya uang, saya mampu, saya mau cepet, gimana? Boleh gak langsung keluar bayi tabung? Boleh sekali. Jadi memang itu preferensi pasien, tapi juga dokternya harus menjelaskan pros and cons-nya gitu.
itunya bahwa baik dan kurangnya gitu dok. Oke, jadi nggak ada yang salah ya dok, dari nggak perlu melalui tahap-tahap itu sampai kepada bayi tabung, tapi pasien dikasih opsi ada ini, Betul. ya kita bisa lakukan dari yang sini tapi bebas, ibaratnya boleh loncat kelas gitu lah ya dok. Boleh banget dokter. Boleh banget ya. Nah, bagaimana sih dok cara memilih program hamil yang tepat? Gitu, dari kan banyak banget tuh dok ya. Betul. Kan gimana kita bisa memilih program hamil yang sesuai dengan kita gitu dok. Baik, terima kasih dok. Jadi kalau berbicara tentang program hamil yang tepat itu harus benar-benar diskusi enak dengan dokternya dok, dokter yang memegang. Jadi memang ketika kita mencapai satu fasilitas kesehatan kita tanyakan fasilitas kesehatan ini bisa program hamil sampai berapa tinggi gitu. Kalau misalnya sampai bayi tabung ya udah nanti diperiksakan pasangan tersebut lalu disesuaikan dok, disesuaikan antara si dokter pemeriksaan hasil pemeriksaan dokter ini dan juga si pasangan ini maunya atau mampunya gimana. Gitu dok. Kadang waktu yang saya sampaikan tadi dok, misalnya maksud hati maunya bayi tabung tapi kelihatannya belum mampu nih baik waktunya maupun finansialnya gitu. Atau sebaliknya, misalnya dokternya maunya, Bu, ini kita bayi tabung aja ya, kayak berat nih kalau misalnya kita hanya stimulasi. Tapi ternyata si pasiennya belum siap. Gitu dok. Pokoknya hal-hal seperti itu harus didiskusikan tuh dok sama dokternya yang memegang. Oke, nah nih dok, tadi kan dokter bilang ada usia 35, di bawah 35, 35, 40. Betul, tapi batas usia untuk bisa program hamil tuh, nah itu dok. Bagus sih dok pertanyaannya. Sampai umur berapa dok? Apakah udah 60 tiba-tiba ya? Kita nggak pernah tahu kan dok gitu. Nah itu sebenarnya sampai kapan sih dok usianya gitu? Baik, jadi ini menarik sekali dok pertanyaannya. Kenapa? Jadi memang ada literatur dok, how old is too old gitu, to be pregnant tuh ada dok seperti itu dok. Seperti kalau dokter misal baca literatur atau majalah-majalah populer gitu yang di luar sana itu artis-artis Hollywood ada yang 46, 47 promil IVF atau bayi tabung berhasil gitu. Bisa gak? Kalau secara teori dok sebetulnya sebelum mencapai menopause seorang perempuan tuh bisa dok hamil. Teori ya dok ya. Cuma yang kita harus sadari di masyarakat kita secara umum itu tidak semudah itu atau tidak semanis itu dok kenyataannya. Kenapa? Karena kadang perempuan tuh kalau udah masuk 40 tahun dok ada istilah cadangan telur. Nah, cadangan telur perempuan ini dari sejak remaja sampai nanti akhir menjelang menopause itu akan terus menurun tuh dok. Gitu. Jadi kita berbicara tentang waktu usia 40 tahun cadangan telurnya berapa sehingga dia bisa hamil atau terjadi konsepsi gitu dok. Gitu. Jadi kalau dokter tanya dok sampai kapan dok batasannya? Sebelum menopause teorinya bisa gitu. Tapi kalau kenyataannya kembali lagi dok ke pasangannya dok. Gitu. Kembali lagi juga ke masing-masing individu ya dok. Kesehatannya dan semuanya itu mempengaruhi. Tapi dokter pernah usia paling tua nanganin umur berapa dok? Sekarang saya lagi program bayi tabung, pasien saya usia 46 tahun sekarang. Wah, bayi tabung pertama kali nih dok? Bayi tabung. Soalnya dia berpikir suaminya lagi luar negeri dan dia berpikir, aduh saya mau egg freezing dulu deh, saya mau bekukan dulu telur saya. Supaya nanti pas suaminya datang bisa langsung dipertemukan jadi embrio gitu dok. Jadi memang ini berat sekali dok, beratnya dalam artian dia punya cadangan telur rendah nih dok, 0, berapa gitu nanogram per mililiter. Jadi kalau misalnya dokter remaja cadangan telur tuh bisa 6 atau 7 nanogram per mililiter, menjelang menopause bisa 0, oh my god, itu seberapanya berarti. Berarti dokter bayangkan kalau misalnya obatnya hanya dosisnya misalnya 100, kalau misalnya menopause itu bisa sampai 300-400 gitu. Which is itu pasti akan costly, menambah biaya, menambah keluhan-keluhan ketika dia disuntikan gitu. Terus mentalitasnya menambah panjang juga dok program hamilnya. Karena berat dok gitu. 46 tahun ya dok. Nah tadi dokter bilang pasiennya egg freeze ya dok. Nah sebenarnya kalau egg freeze itu mungkin kan banyak juga mungkin di luar negeri ya dok, nggak di Indonesia, banyak yang kayak nggak mau punya pasangan deh tapi pengen punya anak, akhirnya perempuannya pada egg freeze. Betul. Kemudian dia cari donor sperma gitu kan ya dok. Nah sebenarnya egg freeze itu dia sampai berapa lama sih dok bisa dibekukan dan akhirnya kemudian dijadikan satu sama sperma jadi embrio gitu dok? Baik dok, jadi menarik nih dok pertanyaannya. Jadi egg freezing itu dok bisa belasan tahun, bahkan ada yang mengklaim puluhan tahun dok. Gitu. Jadi memang ini lagi hype banget nih dok, banyak selebriti oke lah kita nggak perlu sebutkan nama gitu ya. Kita kan bukan acara gosip. Kita itu pilihan hidup ya dok. Dan ini banyak sekali dok, jadi kita harus bagikan antara egg freezing yang bersifat medis, yang bersifat sosial. Yang bersifat sosial dulu dok, yang lagi rame-rame ini kenapa? Karena
kadang waktu mohon maaf ya, bukan hanya selebritas tapi masyarakat awam belum ketemu di dok pasangan yang akhirnya bisa jadi suami gitu kan. Akhirnya dia pacaran sana, pacaran sini, pacaran sana, akhirnya merasa insecure, wah nggak bisa nih, usia saya juga udah matang, udah mapan gitu. Akhirnya ya udah kita egg freezing dulu aja gitu. Kita lakukan egg freezing supaya nanti kalau misalnya pada saat ketemu laki yang tepat, suaminya nanti supaya bisa melakukan terjadinya IVF dok atau bayi tabung. Nah ada juga yang indikasi medis dok. Contohnya misalnya perempuan-perempuan yang terkena kanker dok, yang dimana harus menjalani kemoterapi, radioterapi yang nanti akan berpengaruh ke cadangan telur. Mau nggak mau ketika ditawarkan kita selamatkan dulu telurnya yang ada. Gitu. Yes dok, karena kalau sudah dikasih kemoterapi, radioterapi, bukan hanya menurunkan cadangan telurnya, tapi juga mempengaruhi kualitasnya dok. Gitu. Jadi bukan untuk keren-kerenan aja dok ya, atau misalnya buat show off, saya punya uang nih buat bayar enggak gitu doang. Tapi secara medis juga memang banyak dok dipakai. Oke, nah ya udah dok, udah saya mau nanya lagi yang lain soalnya kayak menarik gitu. Nah kemudian ketika sudah di egg freezing, apakah dia masih mampu untuk mengandungnya dok? Ya, pertanyaan berikutnya tuh. Iya, gitu. Nah itu sampai usia berapa misalkan ya oke lah dia waktu umur 30 masih bagus nih telur-telurnya, tapi dia kemudian usia 45 dia baru mau memulai kehamilan. Nah itu apakah masih bisa dok gitu? Selain dari kualitas telurnya, rahimnya itu bagaimana dok? Betul dok, jadi memang tergantung ibunya juga ya, tergantung rahimnya ya. Dalam artian kalau kita bicara kualitas telurnya bagus nih, terus kita berbicara spermanya bagus, pas ketemu dapatlah embrio yang bagus. Walaupun nanti kalau misalnya kita bekukan, memang ada yang mengatakan, ini kontroversi ya dok, ada yang mengatakan nanti berkurang kualitasnya, ada yang bilang sama aja, karena ini dibekukan, istilahnya di freeze, dihentikan sementara proses kehidupannya gitu ya. Nah masalahnya pada saat ditempel ke dinding rahim si perempuannya itu, dia udah nggak semudah yang dulu dok. Gitu kan. Memang kita bisa tambahkan obat-obatan pada saat itu, tapi tentunya kemungkinan untuk gagal atau terjadi luruh gitu dok, atau flek itu nanti bisa aja dok terjadi. Nah makanya dok kalau di luar negeri, di Indonesia belum ya dok, kita kenal sebagai surrogate mother. Jadi kita pinjam rahim perempuan lain supaya ditanamkan embrio tersebut dok. Tentunya yang lebih muda, yang lebih berkualitas sudah dok. Sehat. Tapi itu rumit dok, mesti ada kontrak dan sebagainya. Gitu. Bingung ya anaknya itu jadi anaknya siapa? Anaknya pasti anak yang anaknya yang pas punya secara embrio. DNA ya dok, secara genetik dan DNA-nya. Dan secara kontrak juga nanti si ibu yang hamil ini dok, yang surrogate mother itu nggak punya hak apa-apa dok, karena sudah secara kontrak udah tulis gitu. Jadi nggak bisa dia mendatang-datangi kayak gitu, emang udah ada cara mainnya. Nah ada lagi istilah tadi yang dokter tertarik juga saya lihat. Donor sperma. Nah, jadi donor sperma itu sama seperti egg donor juga. Jadi kayak misalnya perempuan yang ternyata tuh tidak mendapatkan atau tidak memiliki cadangan telur yang baik atau kualitasnya kurang baik atau nggak bisa hamil, itu bisa aja dok mengambil donor telur orang lain. Sekali lagi nih nggak bisa di Indonesia, belum bisa belum di bisa Indonesia. Ya dok, belum ada. Jadi memang kalau egg donor itu atau sperm donor itu nanti diambil dari orang-orang yang sehat dok, laki-laki atau perempuan yang sehat. Bahkan kalau di Amerika dok yang saya dengar tuh yang saya baca itu pesohor-pesohor atau bisnismen atau apa tuh dideketin dok sama klinik fertilitas. Saya mau beli sperma Anda. Gitu. Seagresif itu dok, karena jualan kan tanda kutip kan dok gitu. Jadi kalau dokter datang ke klinik fertilitas, dokter belum punya pasangan, saya mau bikin embrio yang bagus, berkualitas bagus. Anaknya mau jadi jutawan misalnya atau pesohor atau pemain basket yang tinggi-tinggi itu bisa dokter setting. Ini bapaknya setinggi ini, dari rasi ini, agamanya ini, dia bisa ini, penghasilan ini tuh ada semua bidangnya. Ada kualifikasinya apa aja. Jadi bisa tiba-tiba ini anaknya Bill Gates gitu ya, dari yang mana? Bisa aja kalau Bill Gates ya sperm donor ya dok. Biasanya mereka masukannya itu dok, dia punya spesifikasi tinggi badan, penghasilan, tapi dia nggak ngomong nama biasanya dok. Seperti alamiah, ada yang diinduksi, ada yang langsung bayi tabung. Nah sebenarnya kunci suksesnya tuh apa dok? Biar kita bisa sukses program hamil ini. Gitu. Yang pertama ialah saya ingin menekankan tentang kekompakan suami istrinya. Jadi waktu kita berbicara sukses hamil atau sukses promil itu dok, satu mereka harus kompak dulu dok. Dalam artian niatnya semangatnya sama, mentalitasnya sama dok. Karena itu mereka harus komunikasi satu sama lain. Makanya saya agak-agak pusing juga dok kalau ada pasangan yang datang mau promil tapi datangnya sendiri gitu, bukan pasangan gitu. Jadi kesannya kayak semangatnya tuh perempuannya aja contohnya gitu dok. Kalau laki-lakinya aja juga bisa juga dok gitu dok.
Makanya itu penting banget itu pertama dok, kekompakan. Dari mereka datang berdua aja itu kita sudah lihat intensi atau niatnya sudah tinggi. Yang kedua ya dok, ketepatan waktu. Jadi kalau misalnya dokter yang mengatakan bu datang ya di awal haid gitu, misalnya di hari kedua hari ketiga datang haid disarankan, mohon datang dok. Jangan hari kedua hari ketiga diminta, hari kelima atau hari keenam baru datang. Oh, udah beda tuh ya dok. Yes, karena kita mau stimulasi tuh di awal-awal supaya kita lihat perkembangannya dok. Karena nanti pada saat dia datang, ada lagi dok berapa hari lagi datang, dan kita ada alasannya. Kita ngeliat telurnya lah, dinding rahimnya lah, atau labnya dan sebagainya tuh ada reasoningnya dok. Jadi kalau memang minta datang hari apa, mohon datang sebisa mungkin, ya. gitu dok. Lalu yang ketiga dok, jangan lupa yang disarankan dokternya. Misalnya bu, istirahat yang cukup, banyak makan protein yang baik, protein tinggi gitu dok ya. Olahraga jangan lupa. Terus dia punya makanannya juga diatur dietnya. Nah itu diikutin dok, jangan enggak. Jangan makan gorengan terus ya dok. Kadang waktu kayak saya minta pasien saya tuh untuk bu kontrol lagi deh 2 bulan 3 bulan lagi. Ibu turunkan berat badan, kita cari dulu masa subur ibu yang baik supaya ibu nanti masa suburnya nggak terlalu berat dok, dikasih obat. Sekali lagi dok, kalau misalnya dia tidak ada masa subur atau masa suburnya geser terlalu jauh dok, obat yang kita kasih juga lebih rumit dok nanti ya, baik dosisnya maupun macamnya gitu dok. Jadi paling tidak 3 itu deh dok gitu. Kalau misalnya berbicara tentang promil yang sukses gitu. Ya, jadi yang pertama tuh harus kompak dulu ya, suami istri harus datang berdua ya dok. Walaupun kadang mungkin istrinya aja yang bermasalah atau suaminya aja yang bermasalah, akhirnya yang berobat ya cuma istrinya doang, suaminya doang gitu. Betul, tapi nggak ada kekompakan di antara suami istrinya. Terus yang kedua harus timelinenya harus tepat gitu. Jadi nggak bisa molor deh sehari, molor deh 2 hari, itu nggak bisa ya dok. Dan yang ketiga tadi ikutin instruksi dokternya ya, mau harus makan apa, harus diet kah, nah itu harus semuanya diikutin instruksinya. Nah tadi dok menyambung pertanyaan dokter yang kalau masa suburnya itu panjang atau bahkan tidak ada, itu kan harus minum obat-obatan, bahkan ada yang disuntik segala macam. Nah itu mempengaruhi kesehatan ibunya secara keseluruhan nggak sih dok? Sebetulnya mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan tidak dok. Dalam artian kalau secara awam atau secara umum tidak. Tapi memang ada kasus-kasus tertentu, misalnya ibunya memiliki riwayat kanker payudara, contoh gitu dok. Atau kanker-kanker lainnya yang berpengaruh terhadap hormon kesuburan yang disuntikan gitu. Nah itu harus diwanti-wanti itu dok. Makanya kalau saya pasien baru datang misalnya untuk bayi tabung contohnya, itu kan berat tuh dok, dosisnya mesti suntik dan sebagainya. Saya akan wanti-wanti, Pak, Bu, ada penyakit apa sebelumnya, tiroid dan sebagainya, cancer atau apapun. Saya harus aware dok, karena obat yang kita kasih itu bukan obat biasa, itu obat suntikan dan itu bisa berpengaruh ke masalah dia kalau misalnya dia punya kondisi penyakit tertentu gitu. Tapi kalau secara umum perempuan yang sehat itu tidak akan berpengaruh. Itu tidak akan mempengaruhi. Paling tidak 3 bulan akan terjadi wash out atau pembersihan hormon-hormon obat hormon tersebut keluar dari tubuh si istri tersebut. Nah kalau misalkan untuk anaknya dok nanti yang terlahir dari program hamil ini, ada perbedaan nggak sih dok antara anak yang lahirnya alami, program hamil alami, sama yang mungkin bayi tabung atau inseminasi, baik secara kesehatannya atau gimana, itu ada perbedaan nggak dok? Sebetulnya tidak dok, tidak ada perbedaan gitu. Tapi tentunya kita nggak bisa bilang semua anak yang kalau lahir dari promil itu pasti sehat gitu ya. Karena memang ada yang namanya kelainan kromosom, ada yang genetical disease diturunkan, itu ada dok. Jadi kalau memang dia sampai masuk ke program bayi tabung, kita bisa periksakan kromosomnya dok, seperti PGTA atau PGTM gitu ya. Itu nanti lebih tinggi lagi dok di klinik fertilitas itu. Dan kita memang harus wanti-wanti dok, misalnya seorang perempuan dilakukan inseminasi berulang-ulang tapi keguguran terus, jadi hamilnya bisa tapi dia keguguran gitu. Jadi sebetulnya itu mungkin dok dari awal rahimnya sudah mengenali bahwa dia kromosomnya tidak sehat atau genetiknya kurang bagus. Jadi dari rahimnya pun juga langsung dikeluarkan dok gitu. Sudah ada tanda kutip seleksi awal. Seleksi awal. Atau seleksi alam ya dok gitu. Iya. Jadi bisa juga ya dok sebenarnya pada saat hamilnya sih gampang gitu. Mungkin 2 bulan 3 bulan hamil tapi mudah keguguran. Nanti bisa hamil lagi mudah keguguran gitu ya ada dok. Ada kasus yang menarik saat ini saya lagi tangani pasien saya dari Karawang dok. 7 kali dok kehamilannya, jadi P0A7 ya, jadi belum pernah lahiran tapi keguguran udah 7 kali gitu, baik yang udah ada detak jantung maupun belum ada detak jantung.
Oke. Gitu dok, bisa seperti itu. Nah, itu juga termasuk harus masuk program hamil juga ya dok? Iya dok. Jadi jadi program hamil itu nggak cuma sekedar bisa hamilnya, tapi bagaimana mempertahankan kehamilannya Betul. juga ya dok, Nah, ini sampai menarik dengan nih. iya. Pernyataan dokter menarik, kenapa? Karena itu akan istilahnya menghapus atau menyilang pernyataan gangguan kesuburan 12 bulan. Oh. Karena bayangin kalau dokter udah menikah 12 bulan, ternyata di bulan kedua hamil, keguguran. Bulan kelima keguguran. Dia harus langsung program hamil tuh dok, nggak bisa nunggu 12 bulan. Oke, nah itu tambahan Gitu. lagi ya dok. Yes. Berarti kapan pasangan suami istri harus mencari bantuan atau ke tenaga kesehatan kalau misalkan yaitu keguguran berulang. Betul, dok. Seperti itu. Jadi di bawah 12 bulan memang bisa hamil, tapi tidak bisa mempertahankan kehamilannya. Betul, dok. Wah, seru banget ya dok. Nah, dokter boleh cerita nggak kalau di RSUD Tarakan ini layanan program hamilnya apa aja sih dok? Baik, terima kasih. Jadi memang kebetulan kita ada 2 orang dokter fertilitas di RSUD Tarakan, saya dengan dokter Haryanto. Jadi kami ini akan memperencanakan ya dok untuk membuka layanan fertilitas gitu ke depannya. Namun sekarang yang bisa kita lakukan seperti pemeriksaan dasar fertilitas itu udah bisa dok. Seperti pemeriksaan ultrasound dengan transvaginal, kita bisa melakukan promil yang bersifat induksi atau stimulasi. Kita juga bisa memeriksakan saluran telur, hysterosalpingografi itu bisa dok sekarang. Kita lagi mempersiapkan untuk pemeriksaan sperma nih dok, karena banyak juga yang minta dok sperma analisis gitu dengan tenaga-tenaganya. Sudah dalam perjalanan dok persiapannya, jadi dari sini sebetulnya kita bisa memulai dengan stimulasi terlebih dahulu dok gitu. Kedepannya nanti beberapa bulan ke depan mungkin kita persiapkan masuk inseminasi dok. Dan syukur-syukur mungkin setahun 2 tahun lagi mungkin kalau memang kita berkesempatan dan dikasih ini Bu ya, dok ya izin di atas, mungkin bayi tabung dok, klinik bayi tabung di RSUD Tarakan. Keren. Jadi di RSUD Tarakan sudah bisa sahabat Tarakan untuk melakukan program hamil, dimulai dari induksi tadi ya dok dengan obat-obatan. Nanti juga pasti screening awalnya di sini udah bisa ya dok, semuanya udah lengkap, bisa dilakukan di RSUD Tarakan. Nah, mungkin ini ada tambahan pertanyaan dari teman-teman sahabat Tarakan semua. Coba saya bacain ya dok ya. Nah yang pertama ini, apakah infertilitas itu dapat terjadi pada pasangan yang sudah memiliki anak sebelumnya? Jadi kesulitan untuk mendapatkan anak kedua, apabila bisa, mengapa hal tersebut bisa terjadi dok? Baik, terima kasih. Ini kita kenal sebagai istilah infertilitas sekunder dok. Kalau yang tadi kita bicara 12 bulan tadi primer. Kalau ini sekunder. Dia udah pernah punya anak sebelumnya, tapi sekarang ini walaupun nggak ber-KB, walaupun nggak berkontrasepsi, tapi susah banget nih dok bertahun-tahun. Itu bisa nggak? Bisa. Karena pada kenyataannya kondisi kesehatan suami maupun istri nggak tentu sama dok. Baik, yang si suami ngomongin spermanya, walaupun terlihat biasa-biasa aja dok, siapa tahu spermanya juga bermasalah. Misalnya dari asupan makanan dia, dari lingkungan kerja dia, atau mungkin dia mohon maaf ngerokok atau alkohol, itu sangat-sangat berpengaruh. Baik juga perempuan, biasanya tuh kalau perempuan sudah punya anak dok satu, mohon maaf ya biasanya gitu, kadang-kadang berat badannya juga bertambah gitu. Dia tuh kurang atau memperhatikan deh olahraganya atau dietnya, makanan, dan kurang tidur juga dok, ya kan? Iya, gitu dan kan? anak satu. Nah, makanya bisa jadi gangguan kesuburan, atau mungkin kalau ditambah lagi dia ada riwayat atau keluhan keputihan yang berulang-ulang, dia bisa jadi gangguan saluran telur dok. Akhirnya jadi tuba non paten atau tubanya atau saluran telurnya tidak bisa dilewati sperma. Itu bisa tuh dok jadi faktor gitu. Bisa juga nanti ke depannya perempuan tersebut bisa mengalami pertumbuhan miom contohnya atau polip. Nah, memang banyak sekali dok variasi yang bisa terjadi pada pasien-pasien atau pasangan infertilitas sekunder. Jadi baiknya ya kembali lagi dok, periksakan secepatnya supaya nanti kita bisa cari dok masalahnya apa. Nah, saya yang mau nanya tambahan nih dok, dari yang tadi infertilitas sekunder, kalau misalkan yang primer kan ada jangka waktunya tuh dok 12 bulan atau misalkan keguguran berulang. Kalau di infertilitas sekundernya ada jangka waktunya juga nggak dok? Kira-kira. Sebetulnya sih secara umum sih 12 bulan 12 dok, tapi secara literatur ya. studi saya belum pernah lihat batasan waktu tuh dok. Soalnya kesannya kan kalau misalnya udah punya anak satu, mau punya anak kan secepatnya kan bisa tuh dok, jadinya nggak masalah juga. Apalagi kalau dia persalinan normal sebelumnya gitu, jadi harusnya nggak masalah dok. Nggak masalah, nggak ada batasan waktu ya dok. Oke, nah pertanyaan yang kedua, batas usia untuk melakukan promil.
Nah, tadi udah dijawab ya sama dokter, nggak ada batasannya ya dok? Iya. Selama ini secara literatur, selama belum menopause itu bisa dilakukan. Betul, gitu ya dok. Tapi kembali lagi ke kesehatan individu masing-masing. Nah, yang ketiga dok, bagaimana kita tahu kapan harus memutuskan untuk memulai promil? Nah, tadi itu dok yang kita sudah bahas juga dok. Yang masalah kalau misalnya dia menikahnya sebelum usia 35 tahun, berarti kita tunggu 12 bulan. Sampai dia konsepsi, tunggu 12 bulan itu secara alamiah. Tapi kalau dalam 12 bulan nggak hamil juga, ya program hamil segera. Kalau 35 tahun, kita tunggu 6 bulan. Kalau 6 bulan itu tidak bisa hamil juga, baru promil. Sedangkan kalau yang 40 tahun, kalau sudah menikah, langsung promil, udah nggak bisa nunggu lagi. Jadi tergantung dari usia ya, sahabat Tarakan. Di bawah 35 tahun, kita bisa tunggu sampai 12 bulan. Di atas 35 sampai 40, 6 bulan, dan di atas 40 tahun itu harus segera langsung promil gitu. Nah, kemudian yang keempat, apa sih yang bisa dilakukan pasangan untuk saling mendukung dalam proses promil? Ini bagus sih dok mungkin pertanyaannya. ya ini dari Ini kalau bagus tadi sih kan kita secara medis ya dok, mungkin dokter ada pengalaman pasangan-pasangan suami istri yang selama ini sudah dokter tangani gitu dok. Jadi memang ini menarik nih dok pertanyaannya, karena saya sangat-sangat suka pertanyaan ini. Kenapa? Karena ini berbicara tentang interaksi antara si suami sama si istri dok. Which is tuh nggak selalu harmonis dok. Apalagi kalau bicara tentang promil itu kadang jangka waktu lama kan dok. Iya betul. Itu dan melelahkan ya dok. Draining banget dok, baik mentally maupun energi gitu ya. Atau finansial juga dok. Itu bisa ribut gara-gara uangnya mulai menipis kan dok untuk finansial tersebut. Apa yang bisa dilakukan? Biasanya yang pertama ialah mengingatkan. Ini biasanya si nyonyanya ini atau si istrinya itu mengingatkan si suami, "Pah, jangan lupa, ntar jam 5 kita kontrol. Papa pulang jangan sore-sore." Nah, itu salah satu usaha yang paling sederhana tapi perlu dikatakan tuh dok. Itu satu. Terus kedua, mengingatkan nih banyak di dok poinnya. Mengingatkan waktu kontrol, baik tanggal maupun jamnya. Mengingatkan waktu makan obat. Iya, betul itu. Apalagi laki-laki agak susah tuh dok yang namanya disuruh minum obat. Nah itu kalau laki-laki kan banyak kan minum suplemen nih dok. Kecuali memang ada masalah khusus ya dok, masalah kesehatan yang memang harus minum obat. Kalau laki-laki misalnya si istrinya minum bisa langsung di-remind. Tapi kalau perempuan dok kadang waktu juga suka lupa nih dok, apalagi kalau ngurus anak sebelumnya gitu ya. Jadi harus di-remind juga, kadang-kadang suaminya ikut, "Mah jam 2 jangan lupa ya dokter bilang minum obat." Atau jam 6 sore minum obat. Nah itu dengan mengingatkan aja ini sangat-sangat ini banget dok, membantu sekali dok satu sama lain dok. Gitu ya dok. Supportnya tuh seperti itu. Terus yang kedua dok, pada saat menemukan adanya kelainan di salah satu pasangan, kelainan pemeriksaan maksudnya apakah spermanya yang sedikit atau spermanya kurang bagus pergerakannya, atau mungkin si istrinya endometrium atau dinding rahim itu tipis terus sehingga nggak bisa ditempel sama embrio, atau mungkin dia punya cadangan telur yang sedikit luar biasa. Nah ini komunikasinya harus enak dok. Ketika kita nggak judgmental terhadap pasangan itu sangat-sangat ngebantu dok. Misalnya bayangin dokter, suaminya ini memiliki istri yang cadangan telurnya sangat-sangat tipis walaupun usia baru 20 atau 30. Dan ini banyak sekali terjadi dok. Dengan mudah kan suaminya kan bisa menyalahkan istrinya kan. "Kamu gimana? Kok cadangan telur kamu dikit banget, kamu ngapain aja?" Misalnya. Padahal dia nggak kemo, nggak radioterapi dan sebagainya. Itu bisa dok, non-judgmental. Ini penting sekali dok, baik ke istri maupun ke suami ke istri ke suami tuh. Ini penting sekali non-judgmental ini dok. Ya dok ya. Lalu yang ketiga dok, jangan lupa juga persiapannya tuh sebelum-sebelumnya dok. Jadi kalau memang dokter misalnya mau promil, untuk menghindari adanya keributan gitu ya antara suami istri itu, persiapkan di jauh-jauh hari. Misalnya nggak keluar kota, atau misalnya dia nggak dalam masa studi, atau misalnya dia lagi ujian, misalnya CPNS dan sebagainya. Itu kan susah dok. Iya kan? Betul. Akhirnya kan bisa saling menyalahkan. Kamu sih begini, kamu sih. Nah, persiapkan waktunya itu jauh-jauh hari dok. Nggak mudah itu dok. Jadi suami istri harus sepakat dulu ya dok. Oke, kita mau promil. Mungkin butuh setahun, mungkin hanya butuh 1 bulan gitu. Betul. Tapi sudah sepakat dulu, sudah meluangkan waktu, siap untuk energi dan juga pastinya finansial gitu ya dok. Barulah datang ke dokter Steven. Jangan dokter Steven nanti yang pusing ribut di depan dokter Steven. Banyak dok yang banyak ya dok? Banyak dok. Oke, berarti banyak. Jadi dokter Steven udah nggak cuma dokter obgyn ya dok, konseling juga ya dok. Iya, jadi memang kalau uniknya kandungan gangguan kesuburan itu kita memang anamnesis atau tanya jawabnya itu panjang tuh dok. Iya. Apalagi when we have to break a bad news gitu. Kalau misalnya Bu, ternyata luruh nih Bu, nggak dapat nih program hamilnya nih ternyata. Itu breaking bad news juga nggak gampang dok.
pasti kan pertanyaan berikutnya kenapa gagal nih dok gitu. Kita harus cari tahu, dokter cari tahu, harus pemeriksaan selanjutnya dan sebagainya. Dan ini bukan kabar yang baik juga buat si istri gitu. Bukan hanya dia menerima kabar bahwa dia nggak bisa hamil atau belum bisa hamil, tapi juga berikutnya harus pemeriksaan ini lagi bu ya, mungkin ini lagi. Obat lagi mungkin nunggu tambah. lagi satu siklus, tambah lagi itu. Itu benar-benar draining sih dok kalau menurut saya sih dok. Ya, jadi butuh perjuangan ya dok. Oke, nah lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengatasi perasaan cemas saat promil dok? Baik. Cemas gimana dok? Jadi mengatasinya? tadi juga sebagian kecil dijawab dok tentang bagaimana proyeksi si pasangan kepada diri kita gitu dok, baik suami ke istri, istri ke suami. Yang kedua ialah tentang bagaimana komunikasi dengan dokternya gitu. Jadi waktu seseorang itu cemas dok, itu berarti ada informasi yang belum tercerna atau belum didapatkan oleh dia. Jadi ketika dokter itu menjelaskan ke pasien, sebisa mungkin kita tanya berulang-ulang, Bu, ada lagi gak yang mau ditanyakan gitu. Kadang-kadang dia cemas dok karena dia tidak tahu. Betul. Gitu. Ketika dia semakin banyak tahu, walaupun kita juga batasi nih dok, semakin banyak tahu juga kadang-kadang cemas juga dok. Jadi memang Bu, ada gak yang tersangkut atau yang masih belum paham gitu. Nanti kita akan memberikan penjelasan yang lebih lagi dok. Jadi bukan hanya dari pasangan, tapi dari dokternya. Lalu juga yang pentingnya lagi dok tentang kliniknya nih dok. Klinik atau layanan fasilitas kesehatannya itu juga harus mendukung dok kecemasan. Misalnya dia dijadwalkan untuk Bu datang jam 9 ya untuk kontrol, klinik fertilitasnya ternyata belum siap. Dokternya udah standby jam setengah 10, jam 10 belum siap juga untuk itu. Pasiennya kan nanti kan jadinya kan angry atau itu ya cranky ya dia ya. Misalnya belum siap karena ada pasien-pasien sebelumnya yang numpuk gitu sebelumnya dan sebagainya. Nah itu benar-benar harus diatur dok gitu. Oke, jadi edukasinya tuh penting ya dok ke pasien, karena kadang pasien kalau informasinya keterimanya cuma setengah, akhirnya dia jadi suka mikir sendiri nih gitu. Betul. Atau enggak dia cari-cari jawaban ke Google lah atau ke orang lain lah. Akhirnya menimbulkan kecemasan sendiri gitu. Ya, jadi dokter, pokoknya kalau ada yang mengganjal harus ditanyakan langsung ke dokternya yang menangani ya dok. Dokter. Oke, nah yang keenam ada pertanyaan lagi, apakah konsumsi asam folat dan vitamin E berpengaruh pada kesuburan dok? Berpengaruh dok. Oke, berpengaruh. Nah, kapan sih dok kita boleh mulai konsumsi vitamin-vitamin itu dok? Baik, teorinya dok 6 bulan dok. 6 bulan sebelum nikah kita sudah mulai minum. Oke. Baik dok, bahkan profesor saya mengatakan bahwa kalau bisa tuh kamu nggak usah minumin vitamin hamil ke orang-orang yang masih muda gitu. Simple aja, kasih aja susu hamil sekalian. Susu hamil buat misalnya anak-anak SMA, anak-anak SMP. Itu ternyata banyak dok yang defisiensi asam folat dok. Dibuktikan dengan kondisi anemianya gitu. Anemia itu kan bukan hanya kekurangan besi tapi kekurangan asam folat juga dok. Dari situ juga bukan hanya memperbaiki dia punya kondisi kesehatan, cuma mempersiapkan program hamil dok pada saat dia nikah nanti dok. Bayangin dok profesor saya juga nggak bisa mencerna. Kalau kamu punya mendidik misalnya atau memberikan edukasi ke anak-anak SMA, SMP, sarankan aja untuk minum susu hamil sesegera mungkin gitu. Bingung ya dok? Saya bingung langsung, Prof. Ini anak-anak SMP SMA loh, Prof. Mereka tuh nggak ngerti konsep hamil, nikah dan sebagainya itu gimana, Prof? Ya karena memang komposisi diperlukan dok untuk anak-anak kita ini dok. Jadi asam folat itu buat daily vitamin intake itu nggak masalah dok? Oke dok. Jadi mungkin dari sejak masa pubertas mungkin ya dok malah? Yes. Jadi boleh diminum nggak ada. Jadi kan kalau selama kita ginjal kita sehat, karena kan asam folat itu kan nanti kan dirilis oleh si ginjal kita dok. Kita punya metabolisme ini kan dia kan larut dalam air. Vitamin B dan vitamin C itu larut dalam air, sehingga bila kita ginjal kita sehat harusnya nggak masalah dok. Dan nggak mungkin kan kita minum asam folat susu hamil 3 kali atau 4 kali sehari, sekali-sekali kan. Betul. Nah, mungkin berlebihan juga gitu. Iya, sesuai dengan instruksi lah ya dok. Nah ini kan biasanya untuk vitamin-vitamin perempuan ya dok, asam folat dan vitamin E. Nah kalau untuk laki-laki ada vitamin tertentu nggak dok yang bisa dikonsumsi juga? Baik, jadi secara umum dok vitamin E juga penting, asam folat juga penting, juga ada juga selenium atau antioksidan lainnya dok gitu buat laki-laki gitu. Itu penting juga dok. Jadi makanan-makanan yang berwarna dok, terutama buah-buahan berwarna, sayur-sayuran itu ada teori yang mengatakan bahwa semakin berwarna tuh antioksidannya semakin baik dok. Gitu dok. Jadi memang
variasi ketika kita makan itu sangat-sangat penting dok. Bukan hanya makan hanya daging saja atau telur saja, itu ada buah-buahannya, ada sayur-sayurannya, ada dessert dan sebagainya, itu penting juga dok. Jadi nggak cuma protein doang ya dok, harus balance sama Betul, sayur dan buah, dan juga vitamin ini juga nggak cuma berpengaruh pada wanita aja gitu, Betul. tetapi laki-laki juga bisa konsumsi vitamin itu gitu. Kadang kan stigmanya kesuburan itu kayak seolah-olah kayak punyanya wanita doang gitu. Betul, ya dok. Betul, dok. Padahal di laki-laki pun juga ada. Nah, ini men-trigger pertanyaan nih dok. Sebenarnya kalau kesuburan di wanita mungkin bisa dicek lewat telur, sel telur dan sebagainya. Berarti kalau ada nggak dok laki-laki yang tidak subur gitu? Jadi yang dicek biasanya apanya dok? Jadi kan memang kita melihat dok ada spermanya yang kita nilai nih dok, sperma analisis atau analisa sperma. Nah ini kalau berbicara tentang analisis sperma ada beberapa parameter dok. Jadi konsentrasinya. Secara normal itu kan harusnya sekitar 15 juta per mililiter dok, konsentrasi sperma itu dok. Jadi dokter mau mengatakan bahwa oh semprotannya banyak nih, cairan yang keluar banyak. Tapi kalau konsentrasinya sedikit juga nggak membantu gitu. Yang kedua selain konsentrasi itu motilitas dok. Motilitas itu pergerakannya. Jadi sperma yang hanya diem aja tuh nggak membantu juga dok. Dia harus gercep. Harus gercep karena dia nggak bisa nyampe sel telurnya ya dok. Yes, dia harus menjemput gitu. Sama tanda kutip tuh ada yang mengatakan bahwa oh ini jangan bingung ya, makanya kalau perempuan yang cantik diperebutkan laki-laki yang banyak itu yang paling gercep kan yang pasti dipilih kan. Itu logika analogi yang sederhana dok di masyarakat, dan itu memang benar dok terjadi di organ reproduksi perempuan. Nah yang ketiga ialah tentang morfologi atau bentuknya. Jadi sperma itu kan ada kepalanya, ada badannya, ada ekornya. Kalau ada yang kurang bagus morfologi atau bentukannya, misalnya kepalanya peang atau musilnya mengecup jadi begini, jadi berenangnya juga kurang bagus. Terus juga badannya kalau misalnya dia ada cowak dan sebagainya, waktu dia mau lurus kan nggak bisa dok, jadi miring-miring terus gitu. Bener dok, ketika saya laboratorium saya lihat sendiri, bener ternyata kelainan morfologi atau kelainan bentuk sperma itu membuat si spermanya kayak nggak jelas gitu arahnya kemana. Lalu juga ekor, sama lah dok, kalau kita berenang kan kaki kita kan juga bergerak-gerak, itu kan ngebantu untuk speednya dok gitu. Jadi 3 parameter itu waktu bicara tentang sperma analisis sangat-sangat penting dok untuk jumlahnya. 15 juta per mililiter, motilitas lebih dari 32%, dan morfologi atau bentuk lebih dari 4%. Gitu. Jadi kesuburan di pria itu juga penting ya dok, dan harus dijaga juga gitu lewat vitamin dan juga makanan yang sehat. Betul. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Banyak nih dok yang nanya ya ternyata. Bagaimana cara menjaga kesehatan mental dan emosional selama proses program hamil? Baik. Gimana dok? Baik dok, jadi memang satu dok, sebetulnya penjawabannya sudah terjawab juga. Persiapan yang dari awal ini harus matang nih dok. Selain kompak, kita juga harus mempersiapkan waktu kita ya dok. Jadi bukan hanya oke ya, secara visi misi sama, tapi waktunya sama-sama nggak ada gitu. Yang ada kan nanti ribut dok tengah jalan. Lalu juga yang ketiga juga jangan lupa finansial gitu. Finansial juga bukan masalah yang gampang juga, karena kita juga menghadapi kenyataan ternyata belum di cover nih dok sama JKN dok, masalah fertilitas atau masalah kesuburan ini gitu. Jadi memang mohon maaf harus dari kocek sendiri nih pasangan-pasangan yang gangguan kesuburan ini gitu dok. Paling tidak 3 itu dok yang perlu kita perhatikan dulu dok. Oke dok. Nah dok mau tanya, apakah setiap sel telur atau sel sperma ada tingkatan kualitasnya, dan jika ada seperti apa? Oke, baik. Terima kasih. Jadi berbicara tentang sel sperma itu ada kualitasnya, betul dok. Memang kita nggak bikin gradasi untuk ini kualitas A, B, C, D gitu. Tapi kalau sperma kita udah bicara tentang parameter yang tadi yang dok. Tadi yang 15 juta yes. itu. Karena pada kenyataannya dok, waktu kita bicara spermatogenesis atau pembentukan sperma itu bersifat siklikal dok. Jadi dia akan terus terproduksi dok. Jadi kalau siklus-siklus sebelumnya dia ternyata kurang bagus, apakah karena dia ada paparan toksin, ataukah dia karena gaya hidup dia, ataukah karena paparan rokok dan alkohol, ketika dia merubah gaya hidupnya dok, itu bisa membaik dok, parameter-parameternya itu gitu. Ya dok ya, jadi memang masih ada waktu untuk perbaikan. Jadi kualitas yang misalnya kurang bagus, parameter-parameter yang bisa kurang bagus itu bisa menjadi membaik dok angka-angkanya gitu. Walaupun belum ada sperma analisis yang menggradasi ini tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Nggak kaku seperti itu ya dok. Yes. Tapi kalau berbicara tentang kualitas sel telur itu kan berbicara tentang kualitas dan kuantitas. Kalau bicara tentang kuantitas, kita bicara tentang cadangan telur dok. Ya, tadi saya bilang, ya, dok. Yes. Jadi dari remaja itu bisa
7, 8, 9, kadang-kadang berapa belas, sedangkan kalau sampai menopause itu 0, dok. Itu berbicara tentang kuantitas. Lama-lama cadangan telur seorang perempuan tuh menipis sampai akhirnya habis. Dan tandanya yang paling gampang tidak haid selama 12 bulan gitu dok. Sedangkan kualitasnya walaupun cadangan telurnya bagus, tapi pada saat kita induksi nggak membesar juga dok telurnya. Bisa karena gangguan genetik atau bisa karena gangguan obat-obatan yang dimakan atau gaya hidupnya dan sebagainya itu ada dok. Jadi bukan kayak kelas-kelas A, B, C, D gitu dok ya. Gitu. Oke dok. Nah tadi kan dokter bilang sel telurnya nggak membesar. Berarti sel telur itu harus besar dulu dok untuk bisa dibuahi. Jadi pengertiannya dok, kalau berbicara tentang sel telur yang berkembang atau membesar itu, siklus-siklus awal perempuan itu dok, atau siklus haid perempuan itu diawali dengan telur yang kecil-kecil. Kita bilangnya follicle antral basal gitu ya. Kecil-kecil tapi nggak banyak. Jadi ada paling tidak 5 atau 6 siklus, setiap awal siklus itu dan nanti akan berkembang tuh dok. Paling nggak 1 hari itu bertambah sekitar 1 mm follicle-nya itu diameternya. Nanti ketika masuk ke tengah siklus dok, itu akan berkembang sekitar belasan milimeter. Ya kan perkembangan 1 sampai 2 mm, belasan milimeter. Nah, nanti ada satu telur atau kita kenal sebagai follicle dominan yang nanti akan pecah dok. Dia yang nanti misalnya membesarnya paling cepat tuh dok, dia punya akselerasinya, yang lainnya masih pelan-pelan, masih kecil-kecil, masih nggak sebesar dia. Nah dia membesar, seakan-akan semacam seleksi alam, nanti dia akan pecah. Jadi telur yang dipilih oleh si indung telurnya itu, follicle yang dipilih itu dok, itu sudah kualitas yang baik tuh dok dari indung telurnya. Nah itulah yang nanti ovulasi itu ya dok? Yes, ovulasi pecah, nanti kita ketemu dengan sperma yang gercep juga tuh dok, yang saya bilang yang kuat juga, yang bagus juga tuh. Si gercep ketemu dengan si paling baik. Jadilah namanya tadi konsepsi itu dok. Jadi dari wanita juga sudah ada seleksinya, dari pria pun juga ada seleksinya ya dok. Betul. Sampai akhirnya bertemu dan jadi embrio. Oke, luar biasa dok. Nah kita ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Izin bertanya dok, jika siklus haid tidak teratur, apakah mengukur waktu suburnya sama? Nah itu dok. Baik, pertanyaan yang baik nih dok. Rata-rata perempuan itu memiliki masa subur sekitar 28 hari dok. Ya, makanya kita bilangnya dapat tamu bulanan atau datang bulan kita bilangnya, karena rata-rata ukurannya 28 hari dok. Tapi ada batasan sekitar 24 sampai 38 hari dok. Jadi kalau misalnya si perempuan itu mengalami haid per 24 hari normal nggak? Bisa. Bisa aja. Sedangkan kalau per 38 hari nggak bisa, nggak bisa. Lalu kita sambungkan dengan pernyataan tadi dok, bahwa ovulasi atau masa subur itu terjadi H-14. Jadi kalau dia memiliki masa subur 24 hari, jadi dia masa suburnya udah dok, nanti dalam 10 hari ke depan setelah haid itu dia sudah mendapatkan masa subur. Sebaliknya kalau kita ngomong yang ekstrim satunya lagi 38 hari, berarti dia akan mendapatkannya sekitar hari ke 38 kurang 14. Yes, 24. Hari ke-24 baru dapat masa subur. Jadi makanya saya selalu menyarankan ke pasien, daripada ribet kita contrengin kalender, aja deh gitu ya. Aplikasi aja gitu. Itu paling simpel sekali dok. Nah kalau misalkan yang nggak teraturnya tuh benar-benar nggak teratur dok, kadang ada yang 24, mungkin ini 32. Nah itu gimana? Kalau di aplikasi sih kan dia bisa ngerata-rata ya dok, tapi sebenarnya itu akurat nggak sih dok? Kalau di aplikasi itu kan karena dia melakukan average atau rata-rata setiap 3 bulan tuh dok, dia tuh harusnya ada pergeseran atau ada deviasi sekitar 1-2 hari dok, dan itu lumrah dok gitu. Makanya ada pasien yang nanya, dok di aplikasi tuh udah jelas dok, ini merah, ini harusnya saya ovulasi. Saya periksa lah pakai ovutest, kok garisnya nggak terang dok, 2 garis. Itu kenapa? Karena memang ada deviasi 1-2 hari, nggak bisa enggak dok. Tubuh manusia kan bukan kayak teknik kan, kita tepat 1, 2, 3 nggak bisa seperti itu gitu dok. Tapi bisa jadi gambaran lah ya dok gitu, mungkin harusnya tanggal sini bisa geser lebih cepat atau lebih lambat gitu ya. Tapi menarik juga pertanyaan dokter tadi bilang, dok bisa nggak seorang perempuan itu kadang waktu haidnya 24 hari, kadang waktu 38 hari, kadang karena jujur saya kayak gitu dok. gitu. Saya kadang 30, tapi bisa juga saya tiba-tiba 35 atau bahkan saya juga pernah 40 hari, mungkin tuh stres kayak itu bisa jadi dok, bukan hanya masalah gangguan kesuburan atau masalah gangguan haid aja atau masalah gangguan ovulasi, tapi bisa juga mungkin dinding rahimnya ada bermasalah, apakah ada polip, apakah ada miom atau ada sebagainya. Itu harus diselidiki dulu tuh dok, karena memang secara umum perempuan itu memiliki siklus haid yang sama dok, atau mirip gitu. Paling sesi 1-2 hari gitu ya. Gitu dok. Oke, thank you dok. Nah masih ada pertanyaan lagi. Apa peran olahraga dan aktivitas fisik dalam kesuksesan program kehamilan dok? Baik. Nah masih boleh olahraga nggak dok selama program hamil? Boleh sekali. Bahkan tadi kita sudah
istilahnya membahas tentang kualitas hidup. Nah, kita punya modifikasi gaya hidup itu penting banget dok. Olahraga dan aktivitas fisik. Jadi memang sedentary life itu dok, kehidupan urban sekarang dok, atau kehidupan perkotaan itu kan sekarang jadi lebih malas olahraga, ya kan dok. Tidurnya berantakan, kerjaan deadline banyak, olahraga sedikit, aktivitas fisik jarang dok. Apalagi orang sudah, mohon maaf ya, naik mobil atau naik motor, udah jarang yang jalan. Gitu. Memang dulu tuh waktu zaman COVID tuh ada pergerakan, oh kita naik sepeda sama-sama, itu bagus tuh dok, gitu. Bagus dok, tapi nggak bisa bertahan lama kan dok. Setelah mobil makin banyak, polusi makin banyak, orang juga bertahan juga kurang. Nah, ditanya perannya apa olahraga dan aktivitas fisik ini sangat-sangat berperan. Kenapa? Karena yang pertama ialah dia akan menjaga berat badan dok. Nah, berat badan itu sangat-sangat berhubungan dengan kesuburan, terutama perempuan. Jadi memang berat badan yang berlebih kayak overweight atau obesitas, dia tuh bisa langsung menjarangkan kehamilan, haid dok, gitu menjarangkan ovulasi atau masa subur. Jadi keberatan berat badan atau obesitas itu akan berhubungan dengan gangguan masa subur. Jadi kalau olahraga yang makin teratur loh dok, bukan berat loh dok ya. Kenapa kalau saya bilang berat, ini ekstrim yang satu lagi, bisa nggak haid juga dok. Kita bilangnya amenorrhea hipotalamus. Jadi amenorrhea atau tidak haidnya itu karena fungsi otaknya yang bermasalah, karena dia terlalu berat dok. Strenuous exercise ke badannya gitu ya dok. Yes. Sedangkan kalau dia olahraga secukupnya, sekitar 2-3 kali dalam seminggu. Kalau setiap olahraga 30-40 menit dok. Nggak usah yang hit dok, nggak usah yang berat-berat yang sampai benar-benar banjir semua banyak, nggak usah. Yang moderate aja, misalnya lari di tempat atau crunch, atau misalnya dia yang itu dok, yang plank dan sebagainya, itu sebetulnya udah cukup loh dok. Moderate aja, nggak usah ribet. Satu lagi aktivitas fisik. Nah ini saya lagi suka banget, ada gerakan 10.000 langkah per hari ya dok. Itu bukan hanya membantu mengurangi cepatnya waktu menopause bagi perempuan, tapi itu juga sama dok, memperbaiki berat badan dok. Bayangin kalau misalnya kita bisa mengcopy paste gitu dok ya, kayak kehidupan di Singapura atau di Jepang dok, yang kemana-mana jalan, naik komuter gitu ya dok. Dan mereka bangga dok melakukan itu. Dengan apa? Dengan contohnya mereka membawa payung kemana-mana gitu. Itu satu contoh yang sebetulnya kita bisa lihat dok, payung sama topi. Yang biasanya itu jarang di Indonesia, tapi itu terjadi gitu. Dan mereka melakukan dok gitu. Kenapa? Karena mereka tahu, dan masyarakatnya dan pemerintahnya juga tahu kalau hal itu bisa menyehatkan masyarakatnya gitu. Akan mengurangi cost buat kesehatannya dok ya kan. Kan pasti mikirnya ke situ. Nah, pentingnya lagi ialah kalau bicara tentang aktivitas fisik dok, ternyata aktivitas fisik itu bisa dilakukan juga dengan pasangan dok. Jadi kita bisa melakukan komunikasi juga pada saat olahraga. Itu akan menambah intensitas pada saat berkomunikasi. Gitu dok. Jadi banyak manfaatnya ya, yang namanya olahraga dan aktivitas fisik itu pokoknya selalu menempel lah dalam kehidupan kita. Untuk kesehatan kita itu sangat bermanfaat. Nah, terus dok, ada pertanyaan lagi dok, diet apa yang disarankan saat promil? Nah, bagus nih dok, tadi kalau bicara tentang aktivitas fisik, sekarang secara diet. Nah, saya pernah baca dok, diet apa yang cocok di studi gitu atau literatur. Mereka setuju diet yang disarankan ialah diet yang bersifat Mediterranean. Apa itu, Dokter dok? pernah dengar gak Mediterranean diet itu? Sayur-sayurannya seger, dagingnya juga daging yang kalau bisa di air fryer, atau dagingnya yang dibakar, atau dagingnya yang direbus dulu dok, gitu dok ya. Jangan kadang-kadang tuh emang agak aneh buat kita dimakan dok gitu, karena daun-daunan banyak gitu. Seperti dokter kalau makan di Athena atau di Yunani gitu, Mediterranean food seperti itu dok. Itu antioksidannya sangat-sangat tinggi dok. Alami gitu semuanya ya dok? Prinsipnya ialah makanan yang diolah berlama-lama dan dengan proses yang berumit-rumit dok, bumbu dan sebagainya, itu akan mengurangi antioksidannya. Jadi meningkatkan radikal bebas. Jadi mohon maaf nih ibu-ibu yang suka makan santan, suka makan yang gurih-gurih dan nikmat-nikmat, itu akan meningkatkan radikal bebas. Nah itu akan berpengaruh nanti ya dok. Kalau terus makanya buah-buahan, makanan yang Mediterranean itu yang saya bilang tadi dok, yang kalau bisa kurangi minyaknya, kurangi dia punya paparan gorengannya, itu sangat-sangat bagus dok, meningkatkan kali gitu dok. Berarti mengurangi proses food gitu ya dok ya, yang garam-garam, MSG. Itu banyak sekali dok sebetulnya hal itu. Dan itu kayaknya udah mendarah daging dok kita sehari-hari dok. Iya pastilah, yang fast food, makanan kaleng itu udah nggak bisa kayaknya dok. Nah, kadang-kadang yang seperti dokter tanya ke saya, apa tuh dok Mediterranean diet? Itu pun ditanyakan oleh pasien saya. Jadi sekarang saya berkomunikasi dengan pasien seperti ini, dok makanan apa yang harus dihindari? 1, gorengan.
kedua kolesterol, ketiga yang manis-manis. Udah 3 itu, Udah 3 hindari. itu. Kalau bisa nggak makan itu lebih bagus lagi. Jadi apa yang harus makan dok? Protein, 1, kedua serat yang tinggi. Atau kuncinya 2 itu. Kenapa? Karena karbohidrat pasti kita makan dok, nasi. Nggak ngomong pun pasti makan. Pasti makan, namanya juga orang Indonesia Dan itu gitu. cukup. Kita nggak perlu berlebih-lebih lagi. Protein sama serat, 2 itu yang ditinggiin. Oke. Gitu dok. Berarti makan ikan steam gitu ya dok, nggak boleh ikan goreng. Nggak mungkin tiap hari kan dok? Iya Tapi kan nggak mungkin, itu repot dia. juga dok. Aduh, goreng-gorengan sih dok yang susah ya. Nah oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara memilih penyedia layanan kesehatan yang tepat untuk mendukung promil? Baik, tentunya kita harus memiliki satu sifat yang proaktif untuk mengetahui apa saja fasilitas kesehatan atau apa istilahnya ya, ketersediaan fasilitas apa saja pada saat kita melakukan promil. Kita sudah bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya Iya. dok kalau promil ini periksa ini, periksa ini, dan setiap rumah sakit atau setiap fasilitas kesehatan pasti menyiapkan hotline, Ya. baik melalui telepon maupun WhatsApp gitu. Nah, jangan ragu-ragu untuk selalu bertanya, saya mau program hamil seperti ini, saya mau periksa ini dan sebagainya. Proaktif dok, nggak bisa enggak. Karena apa yang ditunjukkan di media sosial atau apa yang ditunjukkan di website kadang-kadang berbeda ketika Tentu. kita tanya dok. Iya, Gitu. iya, Jadi iya. jangan sampai kecelek pas saat datang, Iya. ya aku nggak Ternyata ada, nggak ada, padahal ada iya. ini, ada itu, ada ini, ada itu. Ya, Gitu. dan itu juga butuh perjalanan tersendiri lagi ya dok untuk mencari Yes. dokter dan juga layanan kesehatan yang untuk promilnya itu, karena kadang Betul, Dok. mungkin udah dapat referensi dari pasangan yang sebelumnya, oke, works di mereka, tapi kadang belum tentu works juga di pasangan yang lain gitu ya dok. Betul dok. Oke, nah, oke, 2 pertanyaan lagi ya dok, karena waktu kita ternyata tinggal sedikit lagi. Pertanyaan yang selanjutnya, apa saja perubahan fisik dan emosional yang terjadi selama promil dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, Oke, gitu, Dok. jadi perubahan fisik dan emosional ini penting banget ini. Iya, ya, apalagi kan suntiknya hormon-hormon tuh dok. Iya. Pengaruh nggak tuh dok? Sangat-sangat pengaruh Oke. karena hormon itu menyebabkan mood swing dok. Baik progesteron maupun estrogen itu bisa menyebabkan mood swing. Nah, itu sangat-sangat apa ya dok ya istilahnya ya, dependen dengan lingkungannya dok. Oke. Jadi memang lingkungannya tuh memang nggak mudah dok ketika berbicara tentang promil gitu ya. Jadi sebisa mungkin yang makanya saya bilang ke dokter tadi, jangan pada saat dia mencapai atau lagi mengejar deadline tertentu atau misalnya dia langsung masa studi yang sangat-sangat padat atau sangat-sangat berat gitu dok. Kenapa? Karena promilnya sendiri juga draining dok. Udah berat yang ya, saya Dok. bilang tadi, energinya, mentalnya, finansialnya itu semua draining dok. Bagaimanapun juga nggak bisa enggak, itu akan mengalami perubahan fisik dan juga emosinya dok. Makanya ya pasangannya harus mengerti dok gitu. Contohnya misalnya kalau kita sering banget ngomongnya perempuannya mulu nih misalnya yang bermasalah. Cobalah kalau kita ngomongin lelakinya, misalnya dia azoospermi dok atau spermanya 0 gitu ya. Oh, Rasanya gimana dok? Iya. Kan berat kan kalau misalnya itu dia menyalahkan diri tapi ada gengsinya juga sebagai laki-laki. Nah si perempuannya atau si istrinya tuh harus benar-benar bisa menempatkan Menerima. emosinya itu dok gitu. Jadi ya harus komunikasi yang enak sekali nih dok antara suami istri untuk menghindari perubahan fisik dan emosi yang terjadi. Pasti terjadi dok, nggak mungkin nggak. iya. Gitu. Dan itu dukungan keluarga juga ya dok. Mungkin nggak cuma suami istrinya aja, tapi mungkin keluarga Penting nih, besarnya. Dok, keluarga besar nih, Dok. Itu kadang ipar-ipar, mertua dan kawan-kawan. Iya. Nah itu kadang menjadi bumbu-bumbu penyedap juga ya dok. Kadang-kadang bumbu penyebab bikin pedes dok. Ah, jadi, dok, itu gitu, Dok. dia. Jadi memang enak dok itu. Jadi yang seringkali. paling penting itu harus ya yang pasti suami istrinya dulu harus kuat ya dok. Iya, Harus Dok. harus konsisten juga, harus komitmen gitu. Oke. Nah ke pertanyaan terakhir nih dok, bagaimana mengatasi ekspektasi yang berlebihan saat promil? Baik dok. Gitu. Ini bagus banget nih dok. Kenapa? Karena saya setiap menyampaikan ke pasien waktu promil kita ngomong berapa persen kehamilannya. Oke. Jadi istilah kata pasangan suami istri yang sedang gagal kesuburan dan sedang promil, dia harus siap untuk sukses dan juga siap untuk Untuk gagal. gagal. Gitu. Karena suksesnya berapa persen, gagalnya berapa persen. Tapi tentunya ketika kita berbicara tentang promil, nggak pernah dok kita bilang, dok bu gagalnya sekitar berapa persen ya? Itu nggak mungkin. Kita bilang bu kesuksesannya sekitar segini persen. Gitu. Kalau ibu nggak menjalani promil, misalnya kurang dari 1% atau 2%, kalau misalnya stimulasi segini persen bu, kita langsung kasih tahu ke pasien. Itu akan membesarkan hatinya. Atau kita sampaikan bu 3 kali lipat ya bu keberhasilannya, angka keberhasilannya dibandingkan misalnya Tidak antara promil. bayi tabung dengan inseminasi contohnya. Oke. Bisa 3 kali lipat ya bu, yaitu segini persen. Nah itu dengan cara seperti itu kita bisa menyampaikan, itu satu. Yang kedua ikhlas dok, itu penting. Karena menjalani waktu yang kita pakai selama promil itu ujung-ujungnya gagal tuh kan nggak mudah dok. Betul. Gitu dok.
Oke, jadi harus ikhlas teman-teman semua, dan juga pasti dokternya juga mengedukasinya juga yang harus memberikan semangat ya dok gitu. Betul. Dan tapi harus tetap realistis tentunya. Betul. Ya, jadi jangan ngebohong-bohongin pasien, jangan terlalu oh bisa bu ini gampang gitu ya dok. Jadi Betul. harus tetap realistis sesuai dengan keadaan pasiennya. Jadi pasiennya pun juga punya prepare ya dok, punya bisa persiapan gitu. Oh ternyata cuma segini ya gitu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan, harus tetap berdoa juga ya kan dok. Penting, Karena dok. kan miracle can happen anytime. Nah demikian sahabat Tarakan, tidak terasa ya sudah 1 jam kita ngobrol sama Dr. Steven. Nanti buat sahabat Tarakan yang mungkin masih banyak pertanyaan, nanti boleh komen di postingan podcast kita yang ada di Instagram, atau boleh DM juga, atau boleh WhatsApp juga ke customer care kita. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita coba jawab. Tapi kalau misalkan mau konsultasi lebih dalam lagi, tentunya di sini ada Dr. Steven dan juga ada Dr. Haryanto. Betul. Yang merupakan ahli di bidang kesuburan dan juga endokrinologi. Nah, di situ teman-teman bisa konsultasi dengan beliau-beliau ini untuk mendapatkan solusi tentang masalah kesuburan sahabat Tarakan sekalian. Dokter praktek hari apa, Dok? Saya hari Jumat dan Sabtu, dok. Hari Jumat dan Sabtu. Dr. Steven ada setiap hari Jumat dan Sabtu di RSUD Tarakan dari jam 8 sampai jam 1 siang ya dok. Betul. Bisa melakukan pendaftaran online. Kalau buat teman-teman untuk mengetahui layanan yang lainnya juga bisa telepon di call center RSUD Tarakan, tersedia selama 24 jam di nomor 021 85500 303. Dan juga jangan lupa untuk selalu follow Instagram Tarakan dan juga like, subscribe, dan komen YouTube RSUD Tarakan. Nah, demikian teman-teman. Terima kasih Dr. Terima Steven kasih, Dr. Lisa, atas pencerahannya pada siang hari ini. Jangan lupa untuk selalu pantengin terus YouTube Tarakan. Kita akan kembali dengan podcast-podcast berikutnya. Terima kasih sahabat Tarakan. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa.